Hai, jumpa lagi di channel Ahmad Orotim Official, channel yang membahas tentang belajar. Bagi orang-orang yang memiliki semangat yang tinggi dalam belajar, tentu meningkatkan kemampuan adalah hal yang akan selalu diupayakan agar bisa berkembang lebih cepat. Begitupun dalam pekerjaan. Agar selalu menjadi yang terdepan, ada kalanya dalam kondisi-kondisi tertentu, seseorang harus menambah keahlian baru untuk menunjang karirnya. Akan tetapi, masalah yang dihadapi oleh banyak orang adalah keterbatasan dana dan waktu yang dimiliki. Adakah cara untuk menjadi ahli tanpa harus belajar di institusi formal dengan dana terbatas dan waktu yang lebih cepat? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya akan memperkenalkan seseorang yang telah memiliki kemampuan yang setara dengan lulusan perguruan tinggi tanpa harus duduk di bangku kuliah. Ia adalah Scott Young. Ia adalah penulis buku Ultra Learning. Ultra Learning adalah strategi belajar secara mandiri yang bisa ditempuh dalam waktu yang relatif lebih cepat. Orang-orang yang berupaya belajar secara mandiri dengan waktu yang lebih cepat ini, mereka disebut sebagai ultra learner. Mereka adalah orang-orang yang berhasil meraih prestasi belajar yang mengesankan tanpa melalui jalur pendidikan formal. Scott sendiri telah membuktikannya. Ia mampu memiliki keahlian baru dengan waktu yang lebih singkat dan biaya yang jauh lebih murah. Seperti proyek mandiri yang ia kerjakan pada tahun 2012. Scott melaksanakan pendidikan secara mandiri di luar jalur formal. Dalam proyek mandirinya tersebut, dalam kurun waktu 1 tahun saja dan hanya dengan biaya kurang dari $2.000, dia mampu menulis kode komputer dan bisa lulus ujian akhir setara dengan lulusan ilmu komputer Universitas MIT di Amerika Serikat. Hal demikian berbanding terbalik dengan jalur formal di perguruan tinggi, yang mana untuk berhasil memiliki tingkat kemahiran teknis di bidang yang sama, ia harus belajar lebih lama, yaitu 4 tahun, dan dengan biaya lebih dari $250.000. Selain itu, Scott juga telah berhasil menguasai 4 bahasa baru dalam waktu 1 tahun saja. Kita tentu sudah tahu bahwa di era teknologi yang semakin hari semakin berkembang ini, kita dituntut untuk bisa menyesuaikan diri dengan cepat, agar tetap bisa berada di depan. Jika terlalu lambat dalam mengimbangi perubahan era teknologi yang begitu cepat, kita akan tertinggal, dikalahkan oleh orang-orang yang dengan sigap mau belajar hal baru untuk mempertahankan eksistensi karirnya. Scott dan ultra learners lainnya telah membuka pintu baru bagi masa depan, bahwa belajar keahlian baru dengan cara yang lebih cepat adalah salah satu solusi untuk bisa lebih eksis di era ini. Pertanyaannya, siapa Scott Young? Sesuai dengan profil yang ia tulis di website miliknya, Scott Young adalah seorang penulis buku terlaris di Wall Street Journal. Selain itu, ia adalah seorang pembawa acara podcast, programmer, dan pembaca aktif. Sejak tahun 2006, ia telah menerbitkan esai mingguan di situs website miliknya, dengan tujuan untuk membantu orang lain belajar dan berpikir lebih baik. Intinya, Scott Young adalah orang yang suka berbagi ilmu kepada orang lain. Bahkan, hasil pekerjaannya telah ditampilkan di New York Times, BBC, TED Talk, Pocket, Business Insider, dan lainnya. Cukup tentang Scott Young, kita kembali ke Ultra Learning. Bagaimana cara memulai proyek Ultra Learningmu sendiri? Ada 3 bagian yang harus kamu lakukan dalam merancang proyek Ultra Learning. Langkah pertama, tentukan apa yang ingin kamu pelajari. Misalnya, kamu ingin belajar sejarah, bisnis, musik, atau matematika. Intinya, apapun yang ingin kamu pelajari harus kamu tentukan secara tegas. Dalam memilih topik, Scott menyarankan untuk memilih satu subjek saja. Selama menjalankan proyek Ultra Learning, ia tidak menyarankan mempelajari banyak subjek dalam satu proyek Ultra Learning. Jika ingin belajar subjek baru, kerjakanlah pada proyek Ultra Learning berikutnya. Scott juga menyarankan dalam membuat proyek Ultra Learning, jika proyek yang kamu buat adalah proyek pendek, misalkan, kamu punya waktu 1 bulan dan 1 jam per hari, maka jangan membuat proyek belajar pemrograman, tapi buatlah proyek yang lebih terfokus. Misalnya, belajar membuat game hanya dengan teks Python. Intinya, harus realistis.
Nah, dengan begitu, kemajuan dalam belajarmu akan lebih terlihat hasilnya. Scott juga menyarankan, ketika memilih subjek dalam membuat proyek ultra learning, hindari tujuan dan tenggat waktu yang terlalu spesifik. Karena, menurutnya, ketika kamu mulai belajar, kamu akan menyadari apakah tujuan yang sudah kamu tetapkan sudah realistis atau tidak, terlalu mudah atau sulit. Jika terlalu mudah, maka kamu tidak akan fokus. Jika terlalu sulit atau keras, maka kamu jadi gampang menyerah. Jadi, sebaiknya memilih arah yang akan kamu pelajari dan memilih target ketika sudah sepertiga atau setengah jalan kamu menjalankan proyek. Contohnya begini, kamu ingin belajar ilmu komputer. Selanjutnya, kamu mempelajari kurikulumnya. Nah, ketika kamu sudah mulai mempelajarinya, kamu sudah bisa memutuskan waktu yang paling realistis dan paling cepat yang bisa kamu tempuh dalam mempelajarinya. Langkah kedua, pilih format proyek. Berikut ini merupakan 3 gaya proyek ultra learning yang bisa kamu pilih. Kamu bisa menyesuaikan dengan kondisimu saat ini. Format yang pertama, proyek penuh waktu, yaitu proyek yang paling intens, paling mahal, dan tentunya merupakan format proyek ultra learning paling cepat. Namanya juga proyek penuh waktu. Itu artinya, kamu mempelajari suatu subjek dengan total waktu yang lebih banyak untuk mengerjakan proyekmu daripada mengerjakan hal lain. Format yang kedua, proyek dengan jadwal tetap. Proyek ini memiliki jam konkret setiap minggunya. Misalnya, 1 jam setiap hari sebelum bekerja, 2 jam sebelum tidur, atau 5 jam di akhir pekan. Jumlah waktunya tidak terlalu penting. Tapi, Scott menyarankan supaya tidak menggunakan waktu kurang dari 30 menit. Karena, jika terlalu banyak potongan waktu dalam sehari, hal itu akan membuatmu tidak fokus. Dalam menerapkan format ini, kamu juga perlu perhatikan bahwa jika waktu mingguanmu dalam mengerjakan proyek ini sedikit, maka kemajuan atau perkembangan dirimu juga akan lambat. Format yang ketiga, proyek jam tetap. Ini adalah proyek yang tidak memiliki jadwal tertentu, yaitu 3, 5, atau 20 jam yang kamu gunakan dalam menjalankan proyek di setiap minggunya. Ini merupakan proyek yang sulit untuk dijalankan, tapi bisa menjadi alternatif bagi sebagian orang. Secara umum, Scott menyarankan agar menjadikan ultra learning sebagai tujuan utama saat kamu menjalankannya. Kamu bisa melakukan hal lain, namun jika ingin proyek ultra learningmu berjalan dengan baik, kamu perlu menyisihkan hal lain selama menjalaninya. Langkah ketiga, persiapan untuk mulai belajar. Ketika kamu menjalankan proyek ultra learning, Scott tidak menyarankan untuk segera mulai belajar, tapi ia menyarankan agar melakukan persiapan yang matang, seperti mengumpulkan materi, meneliti berbagai strategi pembelajaran, merencanakan waktu, dan uji coba jadwal. Scott memiliki aturan praktis dalam menjalankan ultra learning. Menurutnya, persiapan harus tidak kurang dari 50% dari total waktu proyek itu sendiri. Berikut hal yang perlu dilakukan selama waktu persiapan. Yang pertama, teliti bagaimana sebuah pembelajaran bisa dijalankan dengan cara yang paling efektif. Carilah metode, strategi, dan rekomendasi pembelajaran. Selanjutnya, perhatikan tema umum dan keluhan yang muncul dari orang-orang. Lalu, perhatikan strategi alternatif yang berbeda. Hal ini akan memberikanmu ide bagus mengenai bagaimana kamu akan belajar, dan hal ini akan memberikanmu opsi lain jika ternyata pendekatan pertama yang kamu lakukan gagal. Yang kedua, kumpulkan bahan dan rancang sebuah rencana gerakan awal. Hal ini bisa dalam bentuk memesan buku secara online, mengikuti kursus online, atau membeli alat-alat dan perlengkapan lainnya. Nah, setelah terkumpul bahan yang dibutuhkan, buat rencana untuk belajar. Simpel saja, seperti nonton video yang relevan, membaca, membuat pertanyaan, dan menguji pemahaman dengan teknik Feynman. Yang ketiga, buatlah minggu percontohan. Jadi, sebelum kamu berkomitmen secara penuh untuk memulai belajar, ujilah keefektifan jadwal yang kamu buat. Terlalu sulitkah? Atau adakah hal-hal lain yang kamu rasakan tidak tepat untuk diteruskan? Nah, pada minggu uji coba inilah kamu bisa melakukan penyesuaian. Selanjutnya,
Selain memberikan cara merancang proyek ultra learning, Scott Young juga memberikan dua hal rekomendasi penting yang mana hal ini sering menjadi kendala dalam memulai proyek ultra learning, yaitu cara menemukan waktu dalam ultra learning dan cara supaya bisa fokus. Kita mulai dari yang pertama dulu. Bagaimana cara menemukan waktu dalam membuat jadwal ultra learning? Menurut Scott, banyak dari kita, bahkan mereka yang paling sibuk pun akan terkejut saat melihat jadwal hariannya ternyata banyak digunakan untuk hal-hal yang tidak begitu penting. Yang mana, waktu yang tidak begitu penting tersebut bisa dihilangkan atau ditiadakan. Solusinya, jadikan proyek ultra learning sebagai kebiasaan. Siapkan waktu khusus setiap harinya. Proyek ultra learning adalah kerja keras. Jadi, pilihlah hal-hal yang menurutmu penting untuk dipelajari. Kita lanjut pada yang kedua. Bagaimana cara supaya bisa fokus dalam menjalankan proyek ultra learning? Caranya adalah dengan memodifikasi lingkunganmu menjadi lingkungan yang bisa meminimalisir adanya gangguan saat kamu belajar. Misalnya mengarahkan ponselmu ke mode pesawat, menggantung tulisan jangan ganggu di depan pintu, atau pindah tempat belajar di luar rumah, seperti di perpustakaan, di taman, atau di kafe. Yang mana di tempat-tempat tersebut, sebagian besar gangguan setidaknya sudah bisa kamu hindari. Namun, sangat sulit untuk bisa steril sepenuhnya dari gangguan. Oleh karena itu, kamu harus melatih keterampilan fokusmu untuk mengimbanginya. Ada aturan praktis yang direkomendasikan Scott untuk membantu kamu supaya bisa fokus lebih baik. Yang pertama, saat pikiran melayang, misalnya saat membaca buku, maka jangan marah. Biarkan pikiranmu kembali ke tugas atau kembali belajar dan fokus. Karena hal itu adalah hal yang wajar, apalagi saat membaca atau menonton. Yang kedua, saat belajar, jika muncul keinginan segera berhenti, lihatlah waktunya. Misalnya, sekarang jam 8.37. Kamu mengatakan pada diri sendiri, jika sampai pukul 8.45 belum bisa fokus, maka kamu akan istirahat sebentar. Lihatlah apa yang terjadi. Kamu bisa fokus. Bahkan pukul 8.45 tanpa terasa bisa kamu lewati. Jika terjadi pada jam-jam berikutnya, ulangi latihan tersebut. Yang ketiga, jika saat belajar dalam beberapa waktu kamu belum juga bisa segera fokus, istirahatlah dengan cerdas. Kamu bisa minum air dulu, jalan-jalan sejenak, push up, atau melakukan meditasi. Yang keempat, jika saat belajar kamu tidak bisa fokus karena frustasi, bicarakan dengan suara lantang, atau tulislah catatan untuk memahami masalah dan menemukan solusinya. Yang kelima, jika saat belajar kamu tidak bisa fokus karena bosan, buatlah kegiatan belajarmu lebih aktif. Misalnya, kamu bosan nonton sebuah materi dalam video, atau bosan ketika membaca, maka cobalah untuk membuat catatan. Hal itu akan membuatmu lebih aktif dan bisa meminimalisir bosan dan pikiran berkelana saat belajar. Yang keenam, jika kamu tidak fokus karena ngantuk, marah, tegang, lelah, dan sebagainya, dalam kondisi seperti ini, jangan beraksi dengan segera. Biarkan perasaan itu berlalu. Tunda untuk bereaksi selama mungkin. Hal itu akan sangat membantumu mengatasinya. Nah, itulah rangkuman penjelasan mengenai cara memulai proyek ultra learning sebagaimana yang dijelaskan Scott dalam artikel di website miliknya. Apa pendapatmu tentang ultra learning? Jangan segan untuk berbagi di kolom komentar. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya. Saya Ahmad Nurhotim. Bye.